Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jadi pada siang hari ini saya akan mengadakan perbincangan praobservasi ya, bersama saya rekan sejawat saya Pak Ardi. Beliau adalah guru bahasa Inggris. Untuk lebih jelasnya ya, kita akan ikuti dialog ya, pra observasi yang akan kami langsungkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ya. Saya mohon di sini nih Pak Ardi. Ini kan kebetulan ada tugas kami dari CGP 10 ya, untuk melakukan perbincangan pra observasi ya. Karena dalam waktu dekat kita akan mengadakan observasi, yaitu ya diadakan perbincangan pra observasi ini. Baik Pak Ardi, sudah siap untuk perbincangan ya? Yang pertama ini yang ingin saya tanyakan Pak Ardi, ini terkait dengan ya, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti dalam Terima kasih. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ketika nanti saya mengajar pada chapter 2 ya, di mana judulnya itu tentang about me, I love fishing. Itu di judul itu pada pembahasan itu akan membahas tentang hobi. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, bagaimana siswa dapat menuliskan hobinya, dia bisa menuliskan hobinya, dan setelah itu dia bisa bisa bercerita di depan teman-temannya. Jadi bisa dikembangkan speaking skillnya nanti di situ. Jadi dia bisa menceritakan menceritakan hobinya di depan teman-teman. Ya, jadi intinya menuliskan hobi Pak ya, menuliskan hobinya, kemudian dia menceritakan nanti di depan teman-temannya itu meningkatkan skill speakingnya ya, seperti itu. Kemudian kedua, kira-kira ya area pengembangan pengajaran yang mana yang Bapak kembangkan ini? Saya fokusnya di ada 4. Yang pertama itu listening, mendengarkan, speaking berbicara, menulis writing. Ya, jadi ada 4 ya, ada 4 skill yang ingin dikembangkan. Ya, baik. Kemudian kira-kira model pembelajaran apa yang Bapak ingin terapkan nanti dalam pembelajaran nanti di kelas ini? Model pembelajaran yang saya pakai, saya mencoba untuk menggunakan project based learning (PJBL). Ya, baik. Jadi model pembelajaran yang Bapak akan gunakan nanti itu ya PJBL Pak ya. Ya, kemudian strategi pembelajaran yang Bapak ingin gunakan, kira-kira strategi yang mana? Ya, apakah mungkin kalau kita berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kan ada berdiferensiasi konten, ya, kemudian ada proses dan produk. Nah ini mungkin Bapak ingin kemukakan strategi yang mana yang Bapak rencana gunakan? Sesuai dengan kondisi kelas yang saya akan ajar nanti, Pak. Jadi di situ di mana kelas yang saya ajar itu dia berbeda-beda. Ada di situ yang suka audio, ada yang video, bahkan ada yang sudah tingkat dalam bahasa Inggris itu dia sudah bisa presentasi di depan teman-temannya. Jadi nantinya pembelajaran nanti berdiferensiasinya secara konten dan prosesnya pun juga, dan produknya juga di hasil akhir itu akan berbeda. Oh ya, jadi intinya 3 diferensiasi ini dilakukan Pak ya, jadi konten, kemudian proses, kemudian juga produknya ya. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan nantinya dalam pembelajaran. Kemudian ini terkait dengan
penilaiannya, ya, penilaian yang Bapak gunakan kira-kira penilaian seperti apa? Karena tadi saya menggunakan pembelajaran diferensiasi tentang yang terakhir itu masa produk. Jadi asesmennya nanti penilaian rubrik penilaiannya itu ada yang berupa speaking untuk speaking dan juga ada yang penilaian writing menulis ya. Jadi speaking dan writing ya. Jadi ada siswa nanti yang presentasi hasil akhirnya dia di presentasi, jadi itu yang saya ambil speakingnya, penilaian speaking. Sedangkan yang ada siswa yang biasanya yang malu-malu untuk presentasi hanya menulis saja, itu yang saya ambil penilaian writingnya. Jadi intinya dua ya, jadi speaking dan writing yang dinilai. Baik, ini sudah ya lumayan ini kita sudah banyak terkait dengan masalah pembelajaran ini. Nah kira-kira yang kita mau ajarin kelas berapa? Kelas 7 Pak ya, kelas 7. Yang keberapa kira-kira nanti bisa diobservasi Pak? Kelas 7 hari apa ya? Kapan kita? Kamis Pak. Hari Kamis ya. Hari Kamis. Jam keberapa? Jam terakhir ya? Jam terakhir. Baik ya. Baik Pak, jadi ini percakapan pra-observasi kita. Saya berharap bahwa apa yang Bapak sudah sudah rancang hari ini, yang mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik ya. Terlaksana dengan baik. Jadi nanti kita akan saya akan observasi Bapak ketika mengajar dan kemudian setelah itu kita akan berbincang-bincang kembali ya, terkait dengan perkembangan yang sudah Bapak capai terkait dengan observasi ini. Ya, mudah-mudahan dilancarkan dari Santa dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Siapa dengar? Sudah bagus, tapi masih harus lebih opening prayernya lebih panjang lagi ya, supaya dibiasakan menggunakan bahasa Inggris ya. Siswa start our lesson kayak gitu, yang kayak teman-temannya yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon everybody. How are you today? Jadi, I hope all of you today have a good condition ya. Hari ini semua baik-baik saja. Ada yang ngantuk? Ada ya. Untuk belajar. Jadi before I give you material today, I will call your name one by one first ya. Jadi saya akan absen dulu satu persatu. As we do last meeting, sebagaimana yang kita lakukan kemarin pertemuan yang lalu, bahwa if I call your name, I say your name, you answer with the word in English ya. Jadi kamu menjawabnya menggunakan bahasa Inggris with the new word. Oke, Ayu. Ya. Jawab pakai kata bahasa Inggris ya, kata yang bahasa Inggris. Ayu apa? Yes.
Raise your voice. Apa? Green. Oke. Arkam. Raise your voice. Apa? Water. Arlin. Narin. Macen. Daniel Faiz. Blue. Faril Tulu. Adija. Manis ya. Ya. Senyumannya Faril. Mirsa. Mirsa. Fire. Muhammad Arsad. Thursday. Muhammad Aziz. Ya. Terus. Ikan. Nice your voice ya. Makanya. Mutmainah. Oke. Najwa Fairuz. Flower. Najwa Hanifah. Nur Hasanah. Indah. Nabil. Rais. Mandi. Rizky. Suci. Akral. Pak. Spicy. Sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking. Ice breakingnya melatih your concentration ya, melatih konsentrasi. Tepuk ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama temannya. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 1, 2, 3, 4 ya. Jadi gini, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1 ya. Jadi dari 5, 4, 3, 2, 1 ya. Kalau ganjil, kalau tidak ada temannya begini saja ya. Oke, ready? Siap ya? Oke, saya mau lihat sampai di mana fokusnya kalian ya. Fokusnya kalian jadi dari 5, 4, 3, 2, 1 ya. Oke, siap? Are you ready? Oke. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 1, 1, 1, 1. Jadi setelah kita breaking ternyata masih ada yang belum fokus, hatinya belum masuk ke dalam pelajaran kita ini, belum masuk ke dalam kelas ini, mungkin masih ada yang di luar. Jadi saya harapkan nantinya ketika kita belajar nanti, saya harapkan kalian fokus ya, sebagaimana kita sudah kesepakatan kelas ya. Don't be learn English with full spirit of curiosity ya. Jadi belajar bahasa Inggris dengan semangat ingin tahu ya. Itu yang sudah kita sepakati. Jadi ketika kita belajar, saya harapkan kalian fokus untuk menerima pelajaran ya. Terus yang kedua,
adalah don't be afraid to make mistake. Jangan takut membuat kesalahan. Itu kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi ketika kita belajar, jadi kalau saya suruh naik ke depan, silakan naik ke depan. Kalau saya tanya, silakan dijawab. Jangan takut salah. Don't afraid to make mistake. Jadi jangan takut salah ya. Karena bahasa Inggris is not our language. Bahasa Inggris itu bukan bahasa kita. Jadi kalau salah, never mind ya. Tidak masalah. Nanti kita perbaiki sama-sama. Oke? Sepakat ya. Dan yang terakhir adalah ketika belajar no ribut-ribut ya, atau tidak ada percakapan selain dari pelajaran kita. Oke, kita sepakat ya? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang hobi. Ya, jadi kita akan belajar tentang we are talking about hobi. Hobi. Ya. Apa itu hobi? Ada yang masih ingat? Atau ada yang tahu tentang hobi? Apa itu hobi? Ada yang tahu? Seperti cycling, playing badminton, playing football, playing mobile games, itu adalah hobi. Apa itu hobi? Kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan hobi, you know hobi? Kegiatan yang kita suka. Hobi. Hobi kesukaan. Hobi itu adalah kesukaan ya. Jadi hobi, kalau hobi, misalnya hobi satu hobinya pakai habis. Tapi kalau dua hobinya habis ya. Hobi atau what's your hobby? Oke, itu kalau kita mau tahu hobinya orang, kita bisa tanya menggunakan what's your hobby. The next is misalnya kita mau tahu frekuensinya berapa kali dilakukan dalam satu minggu atau dalam satu bulan. Ada yang tahu bahasa Indonesia? Hah? Misalnya kita mau tahu berapa kali dia melakukan hobi itu. Seberapa sering kamu melakukannya. Atau kalian bisa gunakan dalam bahasa Inggris, how often do you usually do it? How often do you usually do it? Seberapa sering kamu biasanya melakukan itu? Maksudnya hobinya. Misalnya hobinya main badminton, berapa kali dia dalam satu minggu misalnya ya? Apakah 2 kali, 3 kali, atau setiap akhir pekan? Next, yang ketiga, what tools do you need to do it? Apa ini? Yang ditanyakan adalah alat-alat yang digunakan. Ya, kan LKB. Ya, nanti kalian kerja bersama dengan kelompoknya. Ini dikerja, tapi sebelumnya saya akan perlihatkan dulu video tentang Hi guys, what's up? Hi, I'm about to go to the river for fishing. Do you go fishing very often? Yes, it's my hobby. I go fishing once a week. Hai, dalam ya, what tool do you need to do it? Ada yang ingat tadi apa alat-alat apa yang digunakan tadi pada saat mancing? Yang di video, yang di percakapan tadi. Fishing rod. Ya, paket ya. Sama fishing net. Hi guys, what's up? Hi, I'm about to go to the river for fishing. Do you go fishing very often? Yes, it's my hobby. I go fishing once a week. Do you have a lot of bring? What do you need for fishing? I need a fishing rod, a bucket, and a fishing net. Fishing sounds interesting.
Do you want to join me? Well, maybe next. Kerjasama dengan temannya yang lain ya. Kerjasama dengan Rais. Cepat. Lima. Oke. What are Galang and Andre talk about? Oke. Ya, lanjut. Siapa lagi? Alis. C. Ya. Tujuh. Seven. How often does Andre go fishing? Ini every weekend. What tools does he use for playing game? What are Galang and Andre talking about? Sekarang kita lihat skornya. Berapa skornya? Buat 7. Oke, waktunya 2 menit 29 detik. Baik, Pak sudah selesai tadi mengajar ya, sudah berjalan dengan baik. Kita sekarang akan mengadakan percakapan pasca observasi. Ya. Ada beberapa yang mungkin perlu kami pertanyakan. Ini terkait dengan bagaimana pertanyaan tadi setelah mengajar. Pertanyaan pertama saya masih ada yang perlu diperbaiki tadi. Masalah pengusahaan kelas per itemnya itu perbedaan antara kegiatan satu dengan kegiatan dua belum terlalu maksimal. Jadi di samping juga waktu yang manajemen waktunya yang masih kurang. Jadi saya masih merasa kurang tadi. Tapi kan sudah tidak ini kan maksudnya dengan adanya orang yang mengobservasi mungkin ada perasaan-perasaan ini ya. Iya Pak. Biasa kalau sendiri kan mungkin
ada benturing. Bagaimana perasaan Pak ketika mungkin ada apa namanya observer yang ada di dalam kelas? Pertama Pak, saya ya jujur saja saya grogi juga Pak, karena otomatis selama ini saya mengajar ya sendiri dalam kelas bersama dengan siswa. Nah, sekarang ada tutor di dalam Observer. ya observer begitu. Nah, gimana observer ini ya senior saya, jadi saya agak gugup Pak. Iya, mungkin kalau ini sebenarnya fungsi kami sebagai observer itu sebenarnya tidak menjadi kelemahan dari, cuma ingin menguatkan saja, menguatkan. Tadi sudah dijelaskan mengenai Pak Santa. Kemudian kedua ini terkait dengan mungkin ada hambatan-hambatan tak selama mengajar tadi selain yang Bapak sebutkan tadi. Ada hambatan-hambatan yang paling mungkin menurut Bapak paling tidak bisa untuk kemudian dikendalikan seperti itu, mungkin hambatan yang paling besar. Ya, yang pertama tadi masalah koneksi internet itu, Koneksi ya. Bentuknya tadi agak lambat, lalu jadi saya di situ kesulitan di situ Pak. Jadi waktunya banyak yang terbuang di situ. Yang kedua itu tadi saya bilang bahwa manage manajemen kelasnya itu siswa itu yang ada yang bisa ribut itu seperti itu Pak. Saya masih kurang di situ. Jadi misalnya saya sudah ingatkan kesepakatan tapi masih ini ya. Pengelolaan kelas saya. Kemudian ya, kira-kira apa yang Bapak ini kan sebenarnya kan sebagai pengalaman ya, kira-kira ke depannya ya, untuk mengantisipasi kendala-kendala tadi itu apa langkah-langkah Bapak yang mau diterapkan untuk tadi kan termasuk koneksi jaringan, kemudian ada pengelolaan kelas yang kurang ini, kemudian juga mengenai tadi ada manajemen waktu juga Pak ya seperti itu. Kira-kira apa yang Bapak ingin lakukan ke depannya? Untuk pengelolaan kelas, saya akan belajar lebih banyak lagi dan bertanya kepada yang lebih berpengalaman tentang hal ini, bagaimana pengelolaan kelas, terutama kepada siswa-siswa yang masih kalau ditanya misalnya sudah diingatkan tetapi masih tidak bisa fokus dalam belajar, saya mencari itu. Dan mungkin langkah yang bisa saya lakukan selanjutnya, saya selalu tidak bosan untuk selalu mengingatkan bahwa kesepakatan kelas yang perlu kita yang kita sudah sepakati perlu kita jalankan. Yang seperti itu. Dan mungkin saya memberikan kesempatan kepada siswa yang masih ribut, saya kasih aktivitas yang bisa dia fokus kepada tugas yang saya berikan, sehingga mungkin kesempatan untuk ribut atau mengganggu temannya akan berkurang seperti itu. Dan yang kedua masalah internet itu ini yang sulit Pak. Ini karena tidak disengaja ya. Seperti itu. Jadi mungkin laptopnya mungkin bisa diganti mungkin yang lebih bagus lagi. Karena itu yang jadi kendala juga Pak. Jadi terkait dengan itu yang masalah manajemen waktunya itu akan susah juga ketika koneksi internet itu lambat. Jadi itu yang akan membuat jadi pengaruh ya. Dan saya berupaya untuk itu. Mungkin diganti laptopnya atau Iya, jadi intinya Pak ya, jadi ya ke depan ya, Bapak akan ya, belajar lebih dari pengalaman senior mungkin bisa bertanya di dia, kemudian mengenai pengelolaan kelas juga, pengelolaan kelas, kemudian mengenai koneksi ya. Kalau tadi Bapak sebutkan mengenai mengganti perangkat-perangkat yang mungkin menjadi penghambat ya, seperti itu. Ya, secara umum ya saya menilai bahwa alhamdulillah pembelajaran yang Bapak lakukan ini ya alhamdulillah bagus. Jadi dengan tadi ada catatan-catatan saya di sini yang mungkin juga perlu dipertahankan, kalau bisa dikembangkan ya, termasuk dengan adanya permainan yang tadi baik
berikan kepada anak-anak. Jadi sangat bagus ya. Cuman mungkin juga harus diperhatikan waktunya, ya, durasi waktunya supaya nanti waktunya tidak habis di situ. Ya, terima kasih banyak Pak ini atas waktu yang diberikan. Ya, mudah-mudahan kedepannya ya, Bapak bisa